Ada satu film yang kelihatannya tuh indah, penuh warna, kehidupan anak-anak, tapi temanya berat banget. Biasanya film yang meliputi kehidupan anak-anak itu pasti bakal seneng, vibe-nya itu bakal menyenangkan, indah gitu, penuh warna. Sama juga di film ini. Tapi bedanya, warnanya ini cuma bungkusan luar, tapi dalamnya beda lagi. Sangat-sangat berat dan dalam banget yang dibahas oleh film satu ini. Dan ini dia review pembahasan film The Florida Project. Yup, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini bakal gua bahas film yang indah tapi temanya dalam. Judulnya The Florida Project yang disutradarai oleh Sam Baker. Bagi kalian yang belum tahu, film ini adalah film dari Studio A24. Biasanya Studio A24 itu filmnya disturbing, ngeri-ngeri, horor psikologis, pasti ngeri banget gitu. Tapi di sisi lain, Studio A24 juga mempunyai film-film yang meaningful, film-film yang mempunyai makna, yang mempunyai drama slice of life. Contohnya The Florida Project yang bakal gua review. Film ini diawali dengan 3 orang anak yang lagi nongkrong di depan motelnya. Ya, kelihatan anak-anak pasti main seru-seruan bareng. Tapi ternyata mereka seru-seruan dengan cara yang bandel. Berbeda dengan anak-anak pada normal, mereka itu bisa dibilang bokem alias bocah kematian. Karena ketika mereka dibilangin, mereka ngeyel, ketika mereka dinasihatin, mereka itu melawan, dan itu hanya bungkusan atau awal ceritanya doang. Seiring berjalannya film ini akan mengeksplor bagaimana kehidupan anaknya masing-masing seperti apa, isu sosialnya seperti apa gitu, lingkungannya, orang tuanya seperti apa. Tapi film ini bakal berpusat pada satu orang anak yang bernama Moana atau gadis cantik ini. Kelihatannya sangat cantik, tapi secara adab, alamak najisnya. sepanjang film kita disuruh mengikuti kisah si Moana atau satu orang anak perempuan itu. Bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungannya. Pokoknya film ini berpusat kepada karakter dia. Banyak banget yang dibahas di film ini, cuma gua bakal meringkas di sini apa saja yang disampaikan oleh Sam Baker di film The Florida Project. Nomor satu, sudah pasti itu adalah parenting. Kita diperlihatkan Moana ini bersikap mempunyai adab yang sangat nol. Bisa dibilang dikategorikan dia adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak punya adab, tak selayaknya anak-anak pada biasanya gitu. Dan di sini faktor utamanya adalah parenting mamahnya. Kita diperlihatkan bahwa parenting itu sepenting itu, bisa memengaruhi kehidupan anak buat masa depan gitu. Kenapa Moana seperti itu? Karena parenting ibunya itu tidak baik atau tidak terlakukan dengan seharusnya. Anak-anak itu harus diperhatikan, mulai dari bimbingan, mulai dari lingkungan, sampai semua yang dilihat oleh anak tersebut. Itu harus benar-benar dijaga ketat dan diperhatikan, supaya dia tidak mentransformasikan apa yang ia lihat dengan salah. Dan di sini Sam Baker pengen memperlihatkan kerealistisan atau kejujuran dari contoh parenting yang salah gitu. Dan kenapa mamanya itu tidak memberi parenting yang baik? Apakah mamanya tidak peduli? Nah, itu ada kaitannya ke nomor 2 gua, yaitu adalah ketimpangan ekonomi. Bukan karena mamanya tidak peduli, sebenarnya dia bakal peduli, tapi karena dia ketimpangan ekonomi secara cuan, dia udah pusing, jadi dia mempunyai prinsip atau nilai atau keyakinan bahwa yang penting gua mempunyai uang, yang penting gua bisa makan hari ini, ya udah, tanpa memikirkan parenting yang baik untuk anaknya tersebut. Si mamahnya ini tidak mempunyai akses yang bebas untuk mendapatkan pekerjaan. Kita lihat mamahnya ini mencuri, punya hutang, cicilan, bahkan dia sampai merampok-rampok demi hanya sekedar uang gitu. Apakah itu salah? Caranya salah, tapi niat dia kan buat menjalani hidupnya dia, bahkan sampai dia buat ngasih makan si Moananya ini atau anaknya tersebut.
Dan gue bisa bilang ini secara keluarga atau secara penggambaran, Sandbaker ingin menggambarkan ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrim atau bisa dibilang adalah kesenjangan ekonomi lah. Apakah itu bisa disebut kesalahan mamahnya karena tidak memberikan parenting yang seharusnya? Ya, bisa disimpulkan ini adalah kesalahan mamahnya. Tapi secara kesalahan mutlak 100% menurut gue bukan kesalahan mamahnya 100%. Karena kesalahan nomor 3 adalah kesalahan sistem. Sistem yang sudah bisa dibilang itu membuat ketimpangan ekonomi nomor 1 sampai ketimpangan parenting juga. Dan dua hal ini diakibatkan oleh sistem yang siklusnya itu terulang lagi. Dan Sandbaker menggambarkan kegagalan sistem ini dengan cara yang sangat dekat dengan penonton, sangat jujur gitu. Mulai dari anak dan orang tua kehilangan masa kecil, lalu kegagalan institusi mendukung pekerjaan ibunya, kesenjangan ekonomi yang sangat ekstrim, dan siklus kemiskinan yang menjerat dan siklus yang terulang lagi. Jadi bisa dikategorikan bahwa semua yang digambarkan film ini bukan pure salah ibunya atau salah lingkungannya, tapi emang udah kegagalan sistem yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan uniknya di film The Florida Project, sesuai apa yang gue bilang, tadi film itu colorful banget, penuh warna. Tapi di sini ternyata Sandbaker mempunyai makna yang sangat dalam dari pemilihan warna di filmnya juga. Yaitu adalah Sandbaker tidak mau memperlihatkan realita yang terlalu pahit. Jadi dia memberikan warna di film ini supaya terlihat aman, ringan, dan nyaman. Padahal di sisi lain secara sistem atau realitanya yang terjadi itu benar-benar pahit banget. Sandbaker di sini pengen menutupi kebenaran pahit lewat visual-visual warna-warni atau colorful tadi. Karena emang sangat tragis gitu kalau emang diperlihatkan sesuai dengan realita. Anak perempuan terlihat jujur, terlihat dekat dengan kita, membawa temanya sangat dalam. Tapi secara pacing, film ini mempunyai gaya yang sangat pelan. Kita tuh literally kayak diperlihatkan kehidupan sehari-hari. Tidak ada konflik yang besar, tidak ada penekanan emosional, cuma hanya kejadian sehari-hari yang diputar berulang-ulang sampai akhir film. Tapi walaupun dari situ film ini mempunyai filosofi dan benang merah yang sangat kuat tentang ketimpangan atau kegagalan sistem tersebut. Akhir kata untuk film The Florida Project ini film yang sangat pelan, jujur menggambarkan realita yang seharusnya bagaimana, tapi dengan colorful, dengan ringan dan penggambaran yang sangat indah. Tapi temanya sangat dalam, bos. Ini hanya di film gitu, apalagi kejadian nyata itu bisa lebih miris lagi. Hanya karena kegagalan sistem tersebut. Dan final score yang bisa gue kasih buat film satu ini, gue bakal kasih di nilai 9,2 dari 10. Pokoknya antara 9,2 sampai 9,4 antara segitu ya. Dan mungkin segitu aja ya pembahasan singkat gua tentang film The Florida Project ini, karena gue pengen membahas aja gitu, pengen unek-unek gua itu tentang film ini pengen dikeluarkan ya lewat video review ini aja. Singkat saja dari gua Absurdia, izin pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Damn.